Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Qul huwa ar-Rahman amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul, katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum, apa pandanganmu, in ahlakani Allah, jika Allah mematikan aku, wa man ma'iya, dan juga mematikan orang-orang yang bersamaku, au rahimana, atau apa pandanganmu jika Allah merahmati kami, faman yujirul kafirina min adzabin alim, maka siapakah yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih. Qul, katakanlah ya Rasul, huwa Rahman, dialah Ar-Rahman, amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna, kami beriman dengannya dan hanya kepadanya sajalah kami bertawakal. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin, maka kelak kamu akan mengetahui siapa sebenarnya yang berada dalam kesesatan yang nyata. Hadirin, seperti biasa, hal pertama yang kita lihat dulu dari ayat 28 dan 29 surat Al-Mulk tadi adalah munasabahnya, keterkaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Khususnya kita simak ayat 25 sampai 27-nya. Di dalam rangkaian ayat itu tergambar, hadirin, betapa buruk perangai orang-orang musyrik, khususnya musyrik Makkah ketika ayat ini turun. Nyata bukti-bukti kebenaran Allah, nyata bukti-bukti kebenaran Al-Quran, nyata bukti-bukti kebenaran Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, nyata pula mereka berdiri berada di barisan yang salah karena mereka mengingkari Allah dan Rasul. Yang benar nyata, yang salah nyata. Tapi buruknya perangai mereka, ketika nyata semuanya, bahkan mereka tidak bisa mengingkari kebenaran Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka malah menantang-nantang jatuhnya siksa. Pada kebenaran itu sendiri tak bisa mereka ingkari. Harusnya kalau begitu mereka tahu mereka salah, mereka sadari, mereka perbaiki. Ini malah tidak bisa mengingkari kebenaran, menantang-nantang jatuhnya hukuman. Mata hadal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan ancaman ini datang? Jika kamu memang yang benar. Sudah, jatuhkan sajalah hukuman itu. Tak perlu menggetak-getak kami. Kalau memang kamu benar, kami salah, sudahlah. Kapan ancaman ini datang? Jika kamu memang yang benar. Ini ya hadirin, perangai manusia yang buruk ini. Harusnya kalau tahu salah, disadari, diperbaiki, bukan malah menantang-nantang jatuhnya hukuman. Bukankah hadirin ini pula yang kita takutkan tersalin oleh kita perangai ini? Tahu salah, tak bisa mengingkari kebenaran, hanya karena kita merasa sedang berada di atas, sedang kuat, sedang kaya-kayanya, sedang banyak-banyaknya pengikut, malah menantang-nantang jatuhnya hukuman. Mudah-mudahan tidak tersalin oleh kita perangai ini. Walau masing-masing kita punya salah, tapi ketika salah disadari, diperbaiki. Bukan seperti itu.
Malah masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka tidak sekadar menantang-nantang jatuhnya hukuman. Ancaman siksa itu juga mereka jadikan bahan olok-olok. Ini tampak dalam ungkapan mereka diabadikan oleh ayat ini. Mereka katakan ancaman siksa itu dengan ungkapan al-wa'du. Mata hadal wa'du. Padahal hadirin, kata al-wa'du bila kita periksa maknanya, ini bukan janji ancaman. Ini kabar baik. Tapi ancaman itu justru mereka katakan al-wa'du, kabar baik. Seolah-olah mereka mengatakan ketika diancam dengan siksa, sudahlah kapan janji baik ini datang. Ini betul-betul ejekan, olok-olok terhadap kebenaran. Begitu buruk perangai musyrik, khususnya musyrik Makkah ketika ayat itu. Bahkan hadirin, kalau kita lihat dalam catatan sejarah, ternyata mereka tidak sekedar menantang-nantang jatuhnya hukuman. Ketika tahu Nabi Muhammad SAW itu benar, dan yang mengikuti beliau juga benar, malah mereka ingin mencelakakan Nabi dan para sahabat. Mereka ingin melenyapkan Nabi, membungkam kebenaran. Bukankah banyak catatan sejarah menunjukkan itu? Bagaimana nasib Sumayyah, wanita pertama yang syahidah dalam Islam, harus meregang nyawa ketika mereka berusaha melenyapkan kebenaran. Dan kita ingat bagaimana penyiksaan terhadap Bilal bin Rabah. Ternyata hadirin juga bukan hal yang baru. Sejak zaman dahulu rupanya untuk membungkam kebenaran, maka di antara cara mereka lakukan adalah mencelakakan, bahkan melenyapkan penyampai kebenaran. Fir'aun begitu juga, Namrud begitu juga, dan ternyata tampak juga sikap musyrik Makkah. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menghadapi sikap buruk mereka ini tampak oleh kita ayat 28, 29 surat Al-Mulk tadi secara khusus mengajarkan pada Nabi dan secara umum untuk kita ketika menghadapi situasi yang seperti ini. Apa itu Nabi diajarkan? Kita lihat. Qul, katakanlah ya Rasul, ara'aitum, apa pandanganmu? Kamu ingin mencelakakan aku, kamu ingin melenyapkan aku dan para pengikutku. Kalau gitu ara'aitum, apa pandanganmu? In ahlakani Allah, jika ternyata Allah mematikan aku. Terwujud keinginanmu. In ahlakani Allah, jika Allah mematikan aku, tidak hanya mematikan aku, wa man ma'iyya, juga mematikan orang-orang yang beriman bersama. Artinya terwujud keinginanmu. Kamu ingin mencelakakan, melenyapkan aku dan pengikutku. Apa pandanganmu jika memang Allah matikan aku, mematikan orang-orang yang bersama aku? Au rahimana, atau apa pandanganmu jika Allah merahmati kami sehingga panjang umur kami? Tak terwujud keinginanmu. Dari dua kondisi ini, kamu renungkanlah, kamu pikirkanlah. Andai kata Allah mematikan aku, mematikan orang bersamaku, faman yujirul kafirina min adzabin alim. Apakah kamu takkan mati juga? Kamu pasti mati juga. Kalau kamu pasti mati, kamu pasti diminta pertanggungjawaban. Janji Allah itu pasti. Sehingga apa? Faman yujirul kafirina min adzabin alim. Siapa yang akan melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Apakah kamu menyangka dengan melenyapkan, mencelakakan yang menyampaikan kebenaran, khususnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencelakakan bahkan melenyapkan pengikut kebenaran Rasul, maka kamu takkan mati? Kamu pasti mati juga. Dan kamu pasti, janji Allah pasti, kamu pasti diminta pertanggungjawaban. Kalau itu fikir, renung, berulang kali renungkan panjang-panjang, dalam-dalam. Apa guna kamu lakukan itu? Kebenaran kamu bungkam, kamu pasti mati juga. Faman yujirul kafirina min adzabin alim. Siapa yang mampu melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Atau rahimana, Allah rahmati kami sehingga umur kami panjang, tak terwujud keinginanmu, kamu juga pasti mati. Faman yujirul kafirina min adzabin alim. Maka siapa yang akan melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Hadirin, coba kita simak ayat ini bagaimana Rasul diajar oleh Allah menghadapi perangai buruk musyrik Makkah yang ingin mencelakakan bahkan melenyapkan beliau dan para pengikut beliau. Umat Allah, begini polanya.
Kamu pikirkan, kamu renungkan berulang kali, bahkan beribu kali. Apakah dengan melenyapkan yang menyampaikan kebenaran, kamu takkan mati? Kamu pasti mati juga kan? Dan kamu pasti diminta pertanggungjawaban. Kalau itu harusnya ketika tahu kamu salah, bukan membungkam kebenaran. Pelajaran pertama kita tangkap dari ayatnya hadirin adalah berfikirlah beribu kali bila ingin mencelakakan, bahkan melenyapkan orang. Hanya karena kita merasa orang itu menghambat, bahkan merusak kepentingan musuh kita. Kenapa? Andai kata mereka memang dilenyapkan, kita juga pasti mati. Berpikir beribu kali. Harusnya kalau tahu salah, tadi kita katakan, perbaiki. Bukan membungkam penyampai kebenaran. Betapa banyak dan panjang catatan sejarah manusia. Ulama-ulama yang lurus dibungkam oleh penguasa yang zalim. Ternyata terbukti juga penguasa zalim itu akhirnya mati juga. Maka tadi berani kita pahami pelajaran pertama, berfikirlah beribu kali bila ingin membungkam kebenaran, diantaranya dengan mencelakakan bahkan melenyapkan orang. Kamu pasti mati. Bukankah hadirin ini juga untuk kita masing-masing? Terkadang hadirin karena berebut harta warisan, ada saudara yang tega-teganya mencelakakan saudara kandungnya sendiri. Berpikir beribu kali. Apakah dengan mencelakakan bahkan melenyapkan saudara kandung sendiri, menurut kita akan abadi selamanya sehingga dapat menikmati harta itu selamanya? Ujung-ujungnya pasti mati. Di sini kita temukan kaitan dengan pesan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muslim, kata Nabi, muslim sejati itu man salimal muslimuna, siapapun yang selamat muslim lainnya min lisanihi wa yadihi, dari bahaya lisannya dan bahaya tangannya. Kenapa? Dia sadar dia juga pasti mati. Mati Allah dahsyat kalau kita renungkan pelajaran pertama ini. Apalagi bagi siapapun yang sadar berada di barisan yang salah, tidak bisa mengingkari kebenaran, sedang berada di atas, sedang kuat-kuatnya, malah ingin mencelakakan, bahkan melenyapkan yang menyuarakan kebenaran. Itu pelajaran pertama kita. Yang kedua hal yang kita tangkap dari ayat ini adalah Qul ara'aitum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana. Katakanlah Rasul, apa pandanganmu jika Allah matikan aku dan orang-orang bersamaku, au rahimana, atau Allah merahmati kami. Allah merahmati kami artinya tidak terwujud keinginan kamu. Mungkin diantaranya panjang umur kami. Hadirin, di sini kita lihat rahimana, panjang umur dengan ungkapan kami rahmati. Kalau begitu pelajaran kedua bisa kita tangkap tidak berlebihan. Ada kita umur panjang dirahmati oleh Allah. Ada pula kita manusia umur panjang dilaknati oleh Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari kelompok yang kedua, umur panjang dilaknati oleh Allah. Kita ingin umur panjang dirahmati oleh Allah. Bukan berarti kita tak pernah salah. Salah kita perbaiki. Kalau terlanjur menzolimi hak orang lain, kita kembalikan. Karena kita ingin umur panjang dirahmati oleh Allah. Bukankah Rasul mengingatkan kita, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Ini pelajaran kedua kita. Ternyata ada umur panjang dirahmati oleh Allah, ada pula umur panjang dilaknat oleh Allah. Pelajaran terakhir hadirin kita tangkap dari ayat ini adalah, coba kita lihat perubahan redaksi. Ketika bicara in ahlakan ya Allah, jika Allah mematikan aku sehingga keinginan kamu terkabul, dan mematikan orang bersama. Ketika bicara mematikan, digunakan redaksi aku dan orang-orang bersama. Tapi ketika bicara Allah merahmati, au rahimana, atau Allah rahmati kami. Harusnya Allah rahmati aku dan merahmati orang-orang bersamaku. Tapi redaksinya tidak gitu. Redaksinya justru ketika rahmat au rahimana, atau Allah rahmati kami. Tapi ketika bicara Allah matikan, jika Allah mematikan aku, in ahlakan ya Allah wa man ma'iya, dan orang bersama,
Ini menarik hadirin. Perubahan redaksi ini. Ketika bicara mematikan, lebih dahulu sebut kata aku menunjuk Rasul, baru pengikut beliau. Tapi ketika bicara rahmat, tidak temukan kata aku, tapi ditemukan kata kami. Ini menggambarkan pelajaran dasar untuk kita. Ini rupanya ciri khas pemimpin sejati itu. Ketika susah, dia yang paling di depan. Bukan mendorong pengikutnya paling depan, tidak. Dia yang paling depan. In ahlakani Allah wa mamma'iyah. Tapi ketika mendapatkan rahmat, bukan dia yang paling di depan, tapi digunakan redaksi Ar-Rahimana, Allah merahmati kami. Ketika rahmat dinikmati bersama, tapi ketika mendapatkan susah, pemimpin itu yang paling di depan, baru pengikut beliau. Bukankah Rasul itu pemimpin umat? Begini rupanya ciri khas pemimpin sejati itu. Ketika susah, dia yang paling di depan. Ketika mendapat rahmat, dinikmati bersama-sama. Bukankah hadirin ciri khas seperti ini bahkan mungkin ada dalam rumah tangga muslim. Betapa banyak ayah, betapa banyak suami yang menjadi pemimpin di rumah. Ketika harus kelaparan, maka dia lebih dahulu, dia yang kelaparan. Lebih baik anak dan istrinya yang makan. Banyak ayah, banyak suami mampu berkorban seperti itu. Asalkan anak dan istrinya tidak kelaparan, biarlah dia yang lapar. Tapi tidak sedikit kasus ketika ayah mendapatkan anugerah dibawa pulang, dinikmati bersama. Bukankah sering kita dengar kisah ayah yang ikut suatu acara sekedar mendapatkan nasi bungkus saja, nasi bungkus tidak dimakan di tempat, dia bawa pulang dimakan bersama anak istri. Hanya contoh-contoh sederhana. Ternyata pemimpin sejati itu ketika susah dia paling di depan. Ketika mendapat rahmat mereka nikmati bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.